ilmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekesing durhangkara. Selamat malam, sugeng rawuh, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara-saudara penggemar dan pecinta budaya, terutama wayang kulit. Di masa pandemi ini kami ingin berbagi pengetahuan tentang sekitar wayang dan segala seluk-beluknya, karena pagelaran-pagelaran di musim pandemi ini sepertinya masih sulit untuk dilaksanakan. Dalam bahasa Jawa ada sebuah peribahasa mengatakan mrica kecut sauni-unine. Ora ketang klusu-klusu meli wudu, ikut memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat agar tahu tentang hal ehwal yang berhubungan dengan wayang kulit atau wayang purwa, atau yang lebih dikenal dengan Ringgit Purwa. Ringgit Purwa adalah dari kata ringgit yang bisa diartikan sarining panganggit atau intisari dari sebuah lakon kehidupan manusia secara keseluruhan. Sedangkan purwa artinya adalah permulaan atau wiwitan. Yang kita ketahui bahwa khusus untuk channel ini kami membahas yaitu wayang kulit yang dinamakan Ringgit Purwa. Dikatakan wayang kulit karena anak-anak wayang yang dimainkan itu bahan bakunya kulit, bisa kulit sapi, kulit kerbau, ataupun kulit kidang dan sebagainya. Jadi kami ingin berbagi pengetahuan ini, mudah-mudahan ada gunanya bagi kita semua, terutama bagi adik-adik generasi penerus bangsa ini, agar mengenal dengan yang namanya wayang kulit sebagai satu kekayaan kebudayaan kita, bangsa Indonesia, yang sudah diakui oleh dunia lewat UNESCO. Ada satu pertanyaan bahwa bagaimana permulaan atau asal-usul wayang? Dalam satu definisi bahasa bahwa wayang adalah pertunjukan bayang-bayang. Itu dimulai sejak nenek moyang kita di zaman prasejarah. Itu sudah membuat atau menciptakan yang namanya pertunjukan bayang-bayang. Cerita yang diambil yaitu cerita kepahlawanan atau epos atau kepahlawanan nenek moyang bangsa kita dulu. Bisa dikatakan di zaman prasejarah atau bisa dikatakan di zaman kita masih menganut animisme dan dinamisme. Tujuannya adalah yang pertama untuk mengenalkan kepada generasi bahwa nenek moyang atau leluhur bangsa waktu itu, bangsa kita adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang tangguh untuk menciptakan satu kemakmuran bagi bangsanya. Lalu di dalam perkembangannya hadirlah yang dibawa oleh saudara-saudara kita dari agama Hindu, yaitu epos Mahabharata dan Ramayana, yang sampai sekarang lebih eksis dipakai oleh para dalang di dalam mengemas ceritanya di panggung, yaitu epos Ramayana dan Mahabharata.
karena susunan ceritanya itu lebih sistematis dan lebih menarik. Diketahui bahwa Mahabharata ditulis oleh Vyasa, sedangkan Ramayana ditulis oleh Walmiki, yang menceritakan bagaimana satu sisi kehidupan ini begitu indah, begitu rumit dan sebagainya. Terus berlanjut pada satu istilah-istilah yang ada, bahwa orang yang memainkan wayang itu nama yang dipakai itu bisa berganti-ganti dari zaman ke zaman berdasarkan perkembangan pada waktu itu dan sampai sekarang. Ada yang mengistilahkan dulu orang yang mainkan wayang itu disebut saman. Ada juga yang menamakan dalung. Lalu pada satu zaman yang sudah sistematis itu dinamakan widu pamayang. Dan sekarang lebih kita kenal dengan nama dalang. Nah, dalang adalah orang yang memainkan wayang seperti yang kita ketahui. Dari sisi kebahasaan dalam bahasa Jawa, dalang itu artinya ngudal piwulang. Ngudal itu artinya mengajarkan. Piwulang adalah suatu ajaran, di mana ajaran itu tujuannya adalah untuk menciptakan karakter, budi pekerti, unggah-ungguh, sampai pada hal-hal yang bersifat ketuhanan. Makanya tidak gampang juga untuk menjadi seorang dalang, karena harus menguasai banyak hal di dalam pedalangan. Pada mulanya dulu sebenarnya wayang itu bukan untuk keperluan hiburan atau tontonan seperti saat ini, tetapi wayang untuk kebutuhan ritual-ritual masyarakat waktu itu. Dan orang yang memainkan wayang sebagai dalang harus orang yang mumpuni dalam segala hal. Sehingga dalang di masa lalu adalah orang yang sangat dihormati, sangat disegani, karena memiliki berbagai kelebihan-kelebihan. Di antaranya adalah kelebihan-kelebihan yang bersifat supranatural. Lalu di dalam perkembangannya, mulai dikemas, lebih menarik, diperbarui, melakukan perkembangan-perkembangan, dan akhirnya seperti sekarang ini, wayang dikemas sebagai satu panggung hiburan yang dikatakan oleh para dalang-dalang bahwa wayang adalah tontonan yang bisa menjadi tuntunan. Yang selanjutnya ada satu pertanyaan begini dari beberapa teman, bahwa pagelaran wayang kulit atau wayang purwo yang kita kenal sekarang ini mulai awal sampai akhir itu apa artinya dan apa maknanya. Saya mencoba juga untuk menjelaskan, sekali lagi berbagi pengetahuan. Sebelum pagelaran dimulai, para pengrawit dan waranggono, pengrawit itu penabuh gamelan, waranggono itu yang nyanyi atau sinden, itu membunyikan gending-gending dulu, yang namanya gending talu atau patalon. Jadi gending patalon itu artinya adalah menggambarkan atau menceritakan bayi yang ada di dalam kandungan, mulai masa konsepsi atau masa pembuahan atau bertemunya benih laki-laki dan perempuan atau bapak dengan ibu, itu diceritakan lewat tembang-tembang atau gending-gending yang namanya patalon, sampai pada yang dinamakan akhir dari patalon. Ibaratnya bayi yang sudah di dalam kandungan berusia 9 bulan 10 hari. Makanya seorang dalang secara normal, secara ideal di masa dulu atau klasik, itu pertama kali ndodok kotak atau mengetuk kotak itu idealnya
jam 9 lebih 10 menit malam. Itu menggambarkan bahwa secara umum rata-rata bayi lahir itu masa kandungan 9 bulan 10 hari. Nah, saat gending itu dibunyikan, gunungan atau kayon itu masih jejek begini di pakeliran atau di layar itu, bahwa menggambarkan bayi yang belum lahir. Setelah bayi lahir, melewati dunia kelahiran, kalau yang di dalam bahasa Jawa bisa disebutkan margohino, atau orang menyebutkan dengan bahasa lain, kita lahir dari ibu lah, gampangannya begitu. Gunungan dibuka. Gunungan dibuka, ini artinya bahwa kelahiran baru bagi seorang anak manusia itu dimulai. Yang pertama keluar itu adalah emban atau parkan. Parkan itu dalam bahasa Banyuwangen, park itu cedak atau dekat. Tampil dulu, ini seperti dalam kelahiran namanya air ketuban atau kawah. Ini yang mendahului sebelum bayi lahir. Setelah itu, biasanya raja atau ratu keluar. Lalu disusul oleh satu lagi emban atau pelayan istana wanita, parkan. Ini menggambarkan ari-ari. Jadi kawah dulu atau ketuban dulu, setelah itu bayi lahir, setelah itu ari-ari menyusul. Nah, ari-ari dan kawah ini yang digambarkan dua pelayan wanita ini oleh raja dipanggil untuk duduk di belakang. Nah, setelah kelahiran bayi ini yang mengikuti kakang kawah, adi ari-ari, sedulur papat dan sebagainya sebagai pelengkap atau perangkat kehidupan seorang anak manusia, ini diletakkan di belakang raja. Artinya apa? Bahwa nafsu, angen-angen dan sebagainya itu jangan dikedepankan. Jangan kita hanya mengikuti itu semua, tapi ditaruh di belakang. Yang di depan, yang sejati ini. Orang mengatakan iki pancere, atau sukmo sejati dan sebagainya. Ini yang dikedepankan. Jadi manusia jangan mengedepankan nafsunya. Bab menurut piwulang Jawa, nafsu itu kalau diikuti atau dituruti tidak ada puasnya. Lek jare wong Jawa, nafsu kuwi yen kok turuti, siji pengen loro, loro pengen telu, telu pengen papat, dan seterusnya. Dunia ini bakal dikuasai, bahkan mungkin dunia ini diteras begitu agar lebih besar lagi. Makanya ditaruh di belakang. Nah, setelah raja ini duduk di singgasana, baru hadir patih atau wakilnya, senopati, punggawa dan sebagainya. Setelah itu seorang dalang akan jantur atau menceritakan tentang keadaan raja ini, yang isinya adalah kekudangan atau harapan terhadap raja ini. Makanya selalu baik. Contohnya begini, sebuah Toto Pitono andingen negari pun dikengkai pati dosa purwo, eko marang samija dilinuwih dosa 10 purwo wiwitan. Artinya bahwa ini sebuah negara dengan seorang raja yang baik, gagah, sakti, adil dan sebagainya. Ini sebagai sebuah harapan terhadap anak atau bayi yang baru lahir. Apakah itu laki-laki atau perempuan, cantik atau kurang cantik, tampan atau kurang tampan, pasti orang tua dari si anak ini akan mengatakan,
oh anakku yang bagus, anakku yang tampan, anakku yang cantik, dengan berbagai macam harapan. Kelak kamu menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa, berbakti kepada orang tua, memakmurkan rakyatnya, pasti seperti itu. Setelah itu dimulailah cerita itu. Di sini seorang raja mulai mengambil keputusan dalam kehidupannya. Saya harus melangkah kemana? Dimulailah lakon dalam wayang itu. Nah, ketika jam 9 mulai sampai jam 12 malam, ini namanya patet 6. Ini patet ini kalau di dalam ilmu musik adalah nada dasar. Kenapa dikatakan patet 6? Ini punya arti enom, artinya muda. Ini menggambarkan perjalanan anak yang masih muda, mulai dari masa oro, masa remaja, pubertas, menjelang dewasa. Ini menggambarkan masa muda yang gending-gendingnya dan sebagainya itu serba seru, serba rame, ada perang, di sini ada konflik, ada yang menang, ada yang kalah dan sebagainya. Ini menggambarkan kehidupan anak muda yang masih emosional, penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah pada tepat jam 12 malam, itu gunungan atau kayon, itu jejak lagi seperti di awal tadi. Ini artinya bahwa perjalanan seorang anak manusia sudah mencapai kedewasaannya. Sudah mulai berumah tangga, sudah mulai beranak pinak, sudah mulai banyak tanggung jawab kehidupannya. Lalu di dalam cerita itu dikatakan goro-goro. Artinya di sini masa-masa manusia memasuki fase kehidupan yang kedua, yang penuh dengan tanggung jawab dan juga mulai mengenal ketuhanan ini secara lebih banyak. Lalu di situ digambarkan kesatria yang sedang berguru kepada seorang brahmana atau pandita. Di sini mulai ketuhanan itu mulai menjadi bagian dari kehidupan seorang anak manusia itu. Setelah berguru, dia berjalan. Biasanya kalau di dalam wayang Purwo itu bisa Arjuna, bisa Pandu atau Abimanyu dan lain sebagainya. Ini diikuti oleh Punokawan 4. Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, 4 Punokawan ini namanya Punokawan. Puno itu awas atau teliti, kawan itu teman. Kalau di dalam diri manusia bisa digambarkanlah 4 nafsu, putih, kuning, hitam, merah, atau di dalam bahasa lain disebutkan alwamah, amarah, supiah, mutmainah. Ini yang selalu menemani kita di dalam setiap kehidupan. Ini juga nanti yang akan mengingatkan kita ketika kita mau keliru atau lupa dan sebagainya. Lalu akan masuk hutan, satria ini biasanya. Hutan ini tidak harus hutan belantara, tetapi hutan kehidupan ini yang penuh dengan rintangan, penuh dengan dinamika dan sebagainya. Dan biasanya di sini akan banyak halangan-halangan, akan banyak tantangan-tantangan dari luar maupun dari dalam. Di sini biasanya akan dihadang oleh raksasa, cakil dan yang lain-lainnya. Yang biasanya ini juga 4. Ini akan berperang. Ini menggambarkan bagaimana manusia mulai memerangi hawa nafsunya, mulai memerangi keinginan-keinginannya, akan menuju pada satu hal yang berhubungan dengan kejiwaan dan ketuhanan yang lebih tinggi. Ini biasanya, ini dinamakan patet songo atau patet manyongo. Patet songo ini di dalam satu istilah angka 9 itu angka tertinggi. Jadi seorang anak manusia sudah mulai mengenal ketuhanannya. Patet nyongo ini berjalan sampai kira-kira pukul 3 pagi. Setelah pukul 3, ini dinamakan patet manyuro. Manyuro itu artinya burung merak. Kenapa merak? Merak itu kalau dalam bahasa Jawa artinya nyedak atau mendekat. Kalau dalam bahasa Banyuwangen, marek
Tirto Parek. Nah, ini Pathet Manyuro. Di sini wayang sudah mulai menemukan titik-titik terang pencarian kehidupannya, sudah mulai mapan ekonominya, anak-anak sudah mulai berumah tangga. Lalu seorang anak manusia yang sudah menjelang senja ini mulai fokus di dalam kehidupannya ini dominan pada nilai-nilai ketuhanan. Endingnya di sini sudah mulai menemukan dirinya, saya harus kemana dan sebagainya. Karena lakon kehidupan seorang anak manusia di sini sudah hampir habis. Sampai pada jam 6 pagi. Ini idealnya pagelaran wayang pada zaman dulu ketika saya masih anak-anak. Nah, setelah menemukan kehidupannya, kalau saya pernah diajarkan oleh kakak saya, manusia yang tekun menghadap Tuhannya, akan menerima SK atau beslit, yang barangkali setiap orang sama atau berbeda-beda. Dan hal seperti ini biasanya tidak bisa diceritakan karena ini sudah menyangkut sesuatu yang kalau orang Jawa mengatakan tan keno kino yongopo. Lalu biasanya diakhiri dengan joget tayungan, biasanya Bimo atau Werkudara. Joget tayungan itu tarik kemenangan. Sudah menemukan ketuhanannya, merasa bahagia, yang barangkali orang lain tidak tahu bagaimana kebahagiaannya. Lalu setelah itu selesai pagelaran, tutup kayon, artinya ceritanya sudah selesai. Wayang masuk kotak lagi, tunggu cerita berikutnya. Di sini akan dipilih wayang-wayang dalam kotak dalam cerita berikutnya masih dipakai atau tidak. Makanya di dalam pagelaran wayang ini menggambarkan seorang anak manusia, bagaimana dia hidup sampai dia mati, dan apakah nanti dia digunakan lagi pada cerita berikutnya atau pada kisah berikutnya, tergantung bagaimana kehidupan wayang waktu itu. Karena apa? Tidak semua yang sudah berperan pada kehidupan selanjutnya akan dipakai lagi, tergantung dalangnya. Demikian sekilas tentang perjalanan wayang di dalam satu hari, satu malam maksudnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pengetahuan pada saudara, terutama pada adik-adik yang masih sekolah, terutama di masa pandemi ini, bisa mengikuti acara channel kami ini. Semoga bisa menambah khasanah dan pengetahuan saudara-saudara dan adik-adik semuanya. Rahayu. Jangan lupa subscribe, like, share, komen channel Ki Gaib Siswoyo.